kembali lagi di channel YouTube Sekolah Dasar TV. Hari ini kita akan belajar tentang materi mata pelajaran matematika kelas 5 SD, yaitu tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kalau penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, anak-anak sudah mempelajari di kelas 4 dan hari ini di kelas 5 ini anak-anak perlu mempelajari tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Apakah anak-anak sudah tahu semuanya? Jika belum, mari kita belajar bersama. Pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian-bagian benda jika benda dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang sama. Mari kita perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan satu buah benda yang kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Satu bagian diarsir berwarna biru dan satu bagiannya tidak diarsir. Nah, kita bisa menyebutnya adalah satu bagian yang diarsir warna biru, kita tuliskan 1 di atas ini, dan jumlah total seluruh bagiannya yaitu ada 2, kita tuliskan di sini. Artinya satu bagian yang diarsir, jumlah total bagiannya ada 2. Biasanya kita menyebut 1/2, atau ada beberapa yang lain juga menyebut 1/2, atau ada yang menyebut lagi tentang setengah. Ini adalah konsep pecahan yang perlu kita pahami. Jadi ada satu benda dibagi menjadi 2, yang diarsir hanya 1, maka kita tuliskan 1 di bagian atas, dan jumlah total ada 2 bagian, kita tuliskan di bagian bawah. Selanjutnya kita perhatikan gambar di samping. Terdapat 4 buah kotak yang sama besar. 3 buah kotak itu diarsir dengan menggunakan warna biru. Maka kita bisa menuliskan dengan tulisan 3/4. 3 bagian yang mendapatkan arsiran, jumlah total bagian di dalam satu benda tersebut ada 4. Maka kita bisa menuliskan 3/4. 3 ini menyebutkan pembilang dan 4 ini sebagai penyebut. Jadi pembilang pasti letaknya di atas dan penyebut pasti letaknya di bawah. Ini konsep yang perlu kita ketahui bersama agar kita bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan di dalam pecahan. Sekarang kita lanjut ke penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kita punya soal 3/5 ditambah 3/8. Penyebut di bagian bawah ini berbeda. Yang 1 5, yang 1 8. Hasilnya berapa? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Kalau belum, ayo kita kerjakan bersama. 3/5 ditambah 3/8 itu dapat dikerjakan ketika kita bisa menyamakan penyebutnya. Jadi di dalam penjumlahan pecahan, sebelum kita menjumlahkan, maka kita perlu untuk menyamakan penyebutnya. Kalau penyebut di sini masih 5 dan 8, maka kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu sebelum dapat menjumlahkan. Bagaimana cara kita bisa menyamakan penyebutnya? Ada berbagai macam cara, tetapi hari ini saya akan berbicara satu cara yang praktis untuk dapat digunakan di dalam kita menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan yang sebelahnya. Nah, 3/5 ini kita perlu mengalihkan dengan penyebut yang di sebelahnya. Sebelahnya berarti penyebutnya berapa? 8. Berarti 3 dikalikan 8, 5 dikalikan juga dengan 8. Kemudian hasilnya berapa?
24 per 40. Selanjutnya, yang 3/8 ini bagaimana? Berarti dikalikan dengan penyebut sebelahnya. Penyebut sebelahnya berapa? 5. Maka 3/8 dikalikan 5. 3 kali 5, 8 juga dikalikan 5. Hasilnya berapa? 15/40. Nah, kalau sudah sampai sini maka penyebutnya sudah sama. Jadi kata kunci dengan cara yang praktis ini adalah 3/5 ini dikalikan penyebut sebelahnya berapa? 8. Maka 3 kali 8, 5 kali 8. 3/8 juga sama dikalikan dengan penyebut sebelahnya yaitu 5. Maka 3 kali 5, 8 kali 5 ya. Kalau sudah penyebutnya sama, kita baru menjumlahkan antar pembilangnya yaitu 24 tambah 15. Jadi 39/40. Ini cara yang sangat praktis yang bisa kita gunakan untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu menyamakan dulu penyebutnya dengan cara mengalihkan dengan penyebut yang sebelahnya. Selanjutnya kita ada contoh yang kedua yaitu 2/3 ditambah dengan 3/4. Sama dengan berarti 2/3. Penyebut sebelahnya berapa ini berarti? 4. Berarti 2 kalikan 4, 3 juga kalikan 4. Hasilnya berapa? 2 kali 4 8, 3 kali 4 12. Sebenarnya kalau 3/4 dikalikan berapa? Kalikan 3 karena penyebut sebelahnya adalah 3. Maka 3 kalikan 3 dan 4 kalikan 3. Jadi hasilnya adalah 9/12. Kalau sudah sampai sini, anak-anak tidak perlu khawatir karena ini tinggal kita menjumlahkan saja karena penyebutnya sudah sama, yaitu jawabannya adalah 17/12. Jadi penjumlahan pecahan dapat kita lakukan ketika penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara praktisnya kita bisa mengalihkan dengan penyebut yang di sebelahnya. Jadi ini 17/12. Selanjutnya coba yuk kita kerjakan di rumah. Soal nomor 1 ini. Coba 4/6 ditambah 3/5. Jawabannya berapa ya kira-kira ya? Silahkan anak-anak bisa menjawabnya di dalam kolom komentar. Sebutkan nama dari SD mana, jawaban soal nomor 1 berapa. Coba ya. Atau soal nomor 2 ini. 5/7 ditambah 2/4. Sama dengan berapa ya? Silahkan nih, ada 2 soal, jadi soal yang pertama dan soal kedua. Silahkan anak-anak dapat mengerjakan di rumah. Kemudian hasilnya bisa dituliskan di kolom komentar di bagian bawah ya. Nanti admin akan mengecek siapakah yang jawabannya benar dan jawabannya yang kemudian belum benar. Nah, hari ini cukup sekian dari kami. Intinya bahwa penjumlahan pecahan dapat dilakukan ketika penyebutnya adalah bilangan yang sama. Kalau belum sama maka kita bisa menyamakan terlebih dahulu. Tadi sudah kita paparkan juga caranya yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan penyebut di sebelahnya. Itu sangat praktis dan nanti kita bisa gunakan di dalam mengerjakan soal-soal tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Terima kasih.